Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asrul Ahmad akan menyampaikan materi tentang elastisitas. Materi ini diberikan kepada kelas 10 di semester 1. Pada materi elastisitas ini dengan standar kompetensi menganalisis gejala alam dan keteraturannya dalam cakupan mekanika benda titik, dengan kompetensi dasar yaitu menganalisis sifat elastisitas bahan. Pada materi kali ini yang disampaikan adalah tentang aplikasi elastisitas, tegangan, regangan, modulus elastisitas, susunan pegas, dan hukum Hooke. Kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang tegangan. Ada 3 jenis perubahan bentuk benda, yaitu rentangan, mampatan, dan geseran. Perubahan bentuk benda ini terjadi karena gaya yang bekerja pada benda disebut tegangan. Tegangan didefinisikan sebagai gaya persatuan luas, sehingga kalau kita baca secara persamaan, tegangan adalah gaya persatuan luas. Dengan gaya satuan dalam Newton dan luas dalam meter persegi, maka tegangan nanti dalam satuan Newton per meter persegi atau disebut sebagai Pascal. Yang kedua, yaitu namanya regangan. Apa itu regangan? Jika benda diberi gaya, itu akan mengalami perubahan panjang. Perbandingan perubahan panjang mula-mula dengan panjang benda tersebut disebut sebagai regangan. Regangan bisa kita baca dengan lambang epsilon. Regangan besarnya adalah perbandingan antara pertambahan panjang dibanding dengan panjang mula-mula. Karena pertambahan panjang itu satuan dalam meter, sedangkan panjang mula-mula satuan juga dalam meter, maka satuan dari regangan itu tidak ada. Karena meter dibagi meter, dia akan hilang. Kemudian yang ketiga namanya modulus. Apa ini modulus ya? Modulus merupakan perbandingan antara tegangan dengan regangan. Modulus dilambangkan dengan E, yaitu perbandingan antara tegangan dibanding dengan regangan. Nah, pada elastisitas itu dikenal sebagai modulus Young. Modulus Young ini merupakan sifat elastisitas unik yang dimiliki oleh setiap benda. Artinya setiap benda itu memiliki modulus elastisitas yang berbeda-beda. Bisa kita lihat di dalam tabel di sini. Aluminium itu modulusnya 70 kali 10 pangkat 9 dalam satuan Newton per meter persegi. Dan seterusnya mulai dari baja, besi, gips, beton, granit, karet, kuningan, nikel, nilon, timah, dan lain sebagainya. Secara persamaan, kalau kita turunkan persamaan dari atas ini, ya, modulus bisa lambangkan dengan E besar, bisa juga dengan Y besar, yaitu perbandingan antara tegangan dibagi dengan regangan. Sedangkan tegangan sendiri itu adalah F per A, gaya persatuan luas, dan regangan itu adalah delta L per LO atau pertambahan panjang atau perubahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula. Maka ketika ini di proses pembalikan, jadinya modulus yang persamanya adalah sama dengan F gaya dikalikan dengan LO atau panjang mula-mula dibagi dengan A luas penampang dan delta L atau perubahan panjang. Dalam elastisitas ada seorang yang terkenal mempelajari mengenai elastisitas ini, yaitu yang bernama Hooke. Karena jasa-jasanya beliau memberikan suatu hukum Hooke yang menyatakan bahwa hubungan antara gaya F yang meregangkan pegas dengan pertambahan pegas pada daerah elastis pegas. Bisa kita lihat F gaya pada pegas itu adalah tetapan pegas dikalikan dengan pertambahan panjang yang terjadi. Berdasarkan hukum 3 Newton,
atau sering kita sebut sebagai aksi reaksi, pegas akan mengadakan gaya yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Artinya ketika pegas itu kita tekan, sebenarnya pegas itu akan melawan. Dan perlawanan itulah yang disebut sebagai dengan gaya pegas. Pegas itu bisa disusun menjadi beberapa cara. Ada yang disebut sebagai susunan seri, yaitu ketika dia dalam satu garis lurus, dan ada namanya paralel ketika dia disusun berjajar. Mengapa disusun seri dan paralel ini? Karena dengan susunan seperti ini kita bisa mendapatkan nilai tetapan pegas yang berbeda-beda. Pada susunan seri, yaitu ketika pegas dirangkai secara garis lurus, kata kuncinya di sini adalah nilai tetapan pegas itu akan semakin mengecil. Nilai tetapan pegas akan semakin mengecil. Sehingga penjumlahan dari konstanta pegas atau tetapan pegas itu yaitu dengan penjumlahan seper K seri sama dengan seper K1, artinya konstanta pegas pertama tambah seper K2 tambah konstanta pegas kedua ditambah dan seterusnya selama dia dipasang seri atau membentuk garis lurus. Karena penjumlahan dengan seper-seper ini, maka didapatkan nilai konstanta seri total itu nilainya akan mengecil atau lebih kecil dari nilai konstanta pegas yang paling kecil. Dalam artian, kalau kita ingin mendapatkan konstanta lebih kecil dari yang ada, maka kita bisa merangkainya secara seri. Yang kedua, yaitu ketika pegas disusun secara paralel atau berjajar seperti ini. Kata kunci dari paralel ini adalah nilai konstantanya itu akan semakin membesar. Berapa besarnya? Besarnya konstanta paralel ini adalah penjumlahan dari besar masing-masing konstanta pegas yang ada. Sehingga jika ada 3 pegas dan dia dirangkai secara paralel, maka besarnya konstanta paralel itu adalah jumlah dari K1 ditambah dengan K2 ditambah dengan K3 dan seterusnya selama pegas itu dirangkai secara paralel dengan yang pertama. Maka pada hasil akhirnya adalah karena dia nilainya penjumlahan, nilai konstanta paralel itu pasti akan semakin membesar, lebih besar daripada konstanta pegas yang paling besar. Apa aplikasi dari pegas yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari? Karena pegas ini sifatnya dia bisa meregang dan juga bisa memampat yang memiliki gaya pegas tertentu, maka pegas itu bisa diaplikasikan sebagai peredam. Contohnya adalah sebagai shock breaker yang biasa kita temui dalam kendaraan, di dalam kaki-kaki baik itu sepeda motor maupun mobil. Kenapa demikian? Karena sifatnya dia adalah sebagai meredam getaran yang terjadi oleh ban, sehingga getaran pada ban itu tidak dilarikan ke bodi tetapi cukup diredam oleh pegas yang digunakan, sehingga penumpang kendaraan tetap merasa nyaman meskipun kualitas jalannya kurang bagus. Baik, mari kita latihan beberapa soal yang bisa dibaca di sini. Ada latihan pertama, kawat piano dari baja panjangnya 1,6 meter dengan diameter 0,2 cm dan modulus Young 2 × 10⁻11 Newton per meter persegi.
Nah, ketika dikencangkan, kawat meregang sebesar 0,3 cm. Berapa besarnya gaya yang diberikan? Nah, ini adalah salah satu contoh soal. Kita bisa melihat contoh soal yang lain, yaitu ketika sebuah pegas yang panjangnya 15 cm digantungkan vertikal, jika diberikan gaya 0,5 Newton, panjang pegas menjadi 25 cm. Panjang pegas jika diregangkan oleh gaya 0,6 Newton adalah berapa meter? Ini contoh soal nomor 2. Kemudian nomor 3 nanti bisa dikerjakan ya. Ini rangkaiannya campuran, yaitu ada paralel. Paralel ini dicatikan satu, kalau sudah nanti akan diserikan dengan yang ketiga. Yang berikutnya yaitu mengenai percobaan pegas yang menggantung, tentang penyimpulan nilai F dan delta X ini menggunakan hukum Hooke. Dan yang kelima mengenai grafik hubungan antara konstanta pegas, gaya, dan juga pertambahan panjang. Ini pun juga dari percobaan Hooke. Baik, demikian yang bisa kita pelajari dari materi elastisitas. Kita bisa bertemu lagi di materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.